Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibran Nursifa. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Ancaman Penyadapan Digital RUU KUHP Terhadap Data Pribadi, Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Angkatan 2025, yang dilakukan oleh saya sendiri dari Prodi Manajemen Universitas Islam Bandung Angkatan 2025. Singkatnya, penelitian ini bertanya, apa pandangan mahasiswa tentang RUU KUHP? RUU KUHP yang mengatur penyadapan digital terhadap data pribadi. Kami mensurvei 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung dan menemukan hal yang menarik. Sebanyak 75% percaya RUU ini akan meningkatkan praktik penyadapan. Sebanyak 65% khawatir aturannya bisa disalahgunakan. Tapi sebanyak 85% percaya bahwa mekanisme pengawasan bisa mencegah penyalahgunaan data. Jadi, bisa dibilang mahasiswa itu berkata, kami mendukung penyadapan untuk keamanan, tetapi diawasi lebih ketat lagi. Selanjutnya, mengapa penelitian ini penting? Karena generasi Z, termasuk kita sebagai mahasiswa, hidup di dunia digital. Setiap hari kita tinggalkan jejak data dari media sosial sampai transaksi online. Sekarang RUU KUHP ingin memperluas kewenangan pemerintah untuk menjadap data digital kita. Masalahnya, aturannya minim mekanisme pengawasan. Jadi penelitian ini penting karena menanyakan langsung ke kita bagaimana perasaan kalian tentang kebijakan yang akan mempengaruhi privasi digital kalian. Selanjutnya, secara sederhana kami mensurvei 20 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Angkatan 2025 dengan kuesioner. Lalu menghitung presentasinya. Mengapa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Karena mereka belajar analisis risiko dan memahami nilai aset. Dan di era digital saat ini, data pribadi kita adalah aset yang sangat berharga. Selanjutnya, ini hasilnya tentang persepsi penyadapan. Yang pertama, sebanyak 75% percaya bahwa RUU KUHP akan meningkatkan praktik penyadapan digital. Artinya, mereka sadar akan implikasi kebijakan ini. Yang kedua, sebanyak 65% khawatir aturan ini bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu. Ada ketidakpercayaan terhadap implementasinya. Terus yang ketiga, hanya sebanyak 55% yang setuju penyadapan diperlukan untuk keamanan nasional. Artinya, argumen ini untuk keamanan tidak otomatis diterima oleh mahasiswa. Sekarang tentang persepsi data pribadi. Di sini muncul paradoks yang menarik. Sebanyak 75% mengaku aktif menjaga kerahasiaan data mereka di media sosial dan platform digital. Tapi hanya 35% yang benar-benar paham UU Perlindungan Data Pribadi. Dan 75% merasa
risiko kebocoran data di Indonesia masih sangat tinggi. Artinya, kita sadar bahwa privasi itu penting, tapi buta hukum yang seharusnya melindungi kita. Nah, yang paling penting, bagaimana mereka melihat kaitan antara penyadapan dan data pribadi mereka. Sebanyak 75% khawatir penyadapan mengancam privasi data mereka. Sebanyak 75% secara spesifik takut data akademik dan finansial mereka seperti nilai, transaksi keuangan bisa diakses tanpa izin. Tapi menariknya 85% percaya bahwa mekanisme pengawasan bisa dicegah penyalahgunaan data, dan 85% setuju bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama dalam penerapan RUU KUHP. Jadi pola pikirnya kelihatan nih. Boleh saja ada penyadapan, tapi lindungi data kami dan tolong diawasi lebih ketat. Selanjutnya, kami sebut ini paradoks pragmatis mahasiswa. Di satu sisi, ya, kami paham penyadapan mungkin perlu untuk keamanan. Di sisi lain, tapi kami tidak percaya begitu saja. Kami mau jaminan bahwa ini tidak akan disalahgunakan. Selanjutnya, kesimpulannya, mahasiswa tidak anti penyadapan, tapi pro pada pengawasan. Legitimasi RUU KUHP bergantung pada dua hal. Yang pertama, mekanisme pengawasan yang transparan. Yang kedua, akuntabel. Prioritas perlindungan data pribadi warga. Jadi, untuk rekomendasinya, untuk pemerintah, perkuat klausul pengawasan dalam RUU. Terus untuk kampus, ajarkan literasi digital dan hukum. Untuk kita sebagai mahasiswa, tetap kritis terhadap kebijakan yang mempengaruhi hak digital kita. Jadi, pesan utama dari penelitian ini sederhana. Mahasiswa bukan menolak pengawasan, tapi menuntut pengawasan yang diawasi. Jadi penelitian ini mengingatkan kita bahwa di era digital, data pribadi adalah hak asasi yang perlu dilindungi, bahkan dalam upaya menciptakan keamanan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.